Selamat malam saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui penyembahan lewat renungan dan doa malam. Kita berharap bahwa Tuhan akan memberkati kita melalui pemberitaan firman dan mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan kepadanya pada malam hari ini. Dan kiranya kasih rahmat Tuhan akan dinyatakan bagi segenap jemaat dan semua anak-anak Tuhan yang sedang bergumul karena berbagai persoalan yang dihadapi saat sekarang ini. Karena itu mari kita siapkan hati kita teduh tenangkan hati dan pikiran kita untuk datang dalam penyembahan kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam saat yang teduh. Saya jemput jemaat untuk berdiri dan kita angkat satu pujian bukan dengan barang fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang setia memelihara ciptaan tangannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, namun sebelum kita masuk dalam perenungan, kita angkat satu pujian dan kita nyanyikan 2 kali, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu lewati setiap perdoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti
hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mencekam, kami akan mendapat ketenangan dari firman-Mu. Roh Kudus-Mu tercurah atas kami untuk memampukan semua kami mengerti dan memahaminya. Serta kami diteguh kuatkan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kitab Injil Yohanes pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dicatat demikian. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Demikian firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Tema perenungan kita, tak ada kata terlambat bagi Tuhan. Tak ada kata terlambat bagi Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, satu hal yang paling sulit dijalani oleh setiap kita adalah menunggu. Saya dapat membayangkan bagaimana suasana batin dari Maria dan Marta saudaranya ketika mereka menyaksikan kondisi saudara laki-laki satu-satunya, yakni Lazarus, yang sedang terkapar karena sakit penyakit. Tidak dicatat penyakit apa yang mendera Lazarus sampai ia sekarat seperti itu. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, betapa besar kerinduan mereka, Maria dan Marta, untuk kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Berita tentang Lazarus sakit telah disampaikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus telah mendengarnya. Tetapi apa mau dikata? Penulis kitab Injil Yohanes menyatakan hal ini. Ia sengaja, sekali lagi kata yang dipakai, ia sengaja
Seharusnya ia pergi, bukan? Tetapi dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari di tempat di mana ia berada. Kalau hal ini kita alami, pasti kita akan berkata, kok tega Tuhan Yesus memperlakukan saya seperti ini. Kita bisa saja mengatakan bahwa kok teganya Yesus memperlakukan orang-orang yang sudah setia melayani Dia. Dan bahkan kitab Injil mencatat keluarga Maria, Marta, dan Lazarus adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang selalu siap melayani Yesus dan rombongannya saat mereka pergi ke Yerusalem. Wajar saudara-saudara, jikalau kita mengatakan hal demikian, berdasarkan apa yang dicatat oleh kitab Injil Yohanes, Yesus sengaja untuk tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Padahal Marta dan Maria begitu besar kerinduan mereka agar ia bersegera ada di tengah-tengah mereka selagi masih ada kesempatan untuk menyembuhkan saudaranya Lazarus. Tetapi yang terjadi saudara-saudara, Lazarus mati. Kalau kita berpijak pada catatan yang ada pada ayat yang ke-39. Di sana dikatakan bahwa Lazarus telah dimakamkan 4 hari. Mulai dari saat ketika berita itu sampai kepada Yesus. Sekali lagi, catatan pada ayat yang ke-39 dari Yohanes pasal 11 menyatakan bahwa Lazarus telah 4 hari dimakamkan. Itu berarti ada selang waktu yang masih cukup pada hari pertama bagi Yesus untuk bersegera datang menolong Lazarus. Tetapi sayang, Yohanes mengatakan ia sengaja. Karena itu saudara-saudara wajar. Wajar jikalau Marta dan Maria kecewa. Wajar kalau Marta dan Maria sudah mulai muncul pikiran negatif tentang perhatian Yesus, kasih Yesus kepada mereka. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ini bahasa kekecewaan. Ketika Yesus datang, Marta sedang meratap, Maria sedang meratap. Lalu Yesus menjumpai mereka dalam tangisan mereka, dalam ratapan mereka. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, Marta dan Maria menumpahkan kekecewaan yang sama. Bahasa Maria, bahasa Marta sama. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Saudara-saudara, saya sendiri lama berpikir, saya sendiri lama merenungkan untuk memahami mengapa Tuhan melakukan penundaan. Ketika Maria dan Marta sangat membutuhkan kehadirannya sesegera mungkin.
Dan terkadang dalam menjalani kehidupan, pikiran seperti itu timbul di benak kita, di hati kita. Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Aku mengharapkan kehadiran-Mu sesegera mungkin. Tetapi ketika kita mengharapkan kehadirannya untuk menjawab persoalan kita, ternyata tidak seperti yang kita pikirkan. Kita menjadi kecewa. Tuhan, mengapa Engkau menunda-nunda datang menolong aku? Kenapa Engkau terlambat, Tuhan? Padahal aku sangat membutuhkan kehadiran-Mu di tengah persoalanku, di tengah masalahku. Itu hal-hal yang manusiawi, yang sering kita sampaikan kepada Tuhan. Ketika kita kecewa saat doa kita tidak terkabulkan. Sekali lagi, sangat lama bagi saya berpikir dan merenungkan kenapa Tuhan melakukan penundaan. Dan pada akhirnya saya mau berkata, jalan pikiran manusia tidak seperti itu jalan pikiran Tuhan. Ketika kita mengatakan Tuhan menunda untuk datang, sesungguhnya tidak demikian yang Tuhan rancangkan untuk kehidupan kita. Mungkin sekarang ini sakit yang kita alami. Tidak sesegera mungkin diangkat Tuhan dari tubuh kita. Mungkin saat ini persoalan yang sedang menekan kehidupan kita tidak sesegera mungkin diangkat oleh Tuhan dari kehidupan kita. Catatan Injil Yohanes mau menegaskan bahwa ketika Tuhan melakukan penundaan, bukan berarti Ia sengaja untuk menjerumuskan kita, bukan berarti Ia sengaja untuk menghancurkan kehidupan kita, tetapi Ia sedang merancangkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang bisa kita pikirkan dan apa yang bisa kita pertimbangkan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Saya mau mengatakan, seandainya Yesus tidak melakukan penundaan terhadap kehadirannya di tengah-tengah Marta dan Maria, maka tidak ada cerita istimewa tentang Lazarus di dalam kitab Injil. Ketika Tuhan Yesus melakukan penundaan, maka ada sesuatu yang spesial yang akan Tuhan nyatakan dalam persoalan Marta dan Maria. Jadi bukan sesuatu yang akan menghancurkan Marta dan Maria, tetapi sebuah kesukaan yang lebih besar dari sekedar memulihkan Lazarus dari penyakitnya. Ini hal yang paling prinsip yang mau ditekankan oleh firman Tuhan. Bahwa setiap kali kita memohon dan Tuhan belum menjawab permohonan kita, sesungguhnya ada sesuatu yang sedang dirancang Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang kita minta dan pohonkan kepadanya. Mungkin sakit yang kita alami sekarang, kita rasakan sekarang membuat kita kecewa. Tetapi pada akhirnya Tuhan akan memberikan jawaban yang jauh lebih dahsyat dari sekedar pemulihan badani. Yang itulah Tuhan lakukan kepada Lazarus. Ia tidak hanya dipulihkan dari penyakitnya, tetapi ia dibangkitkan dari kematiannya. Sehingga kisah Lazarus menjadi kisah yang dahsyat dan Lazarus istimewa di mata banyak orang. Tuhan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Seberat dan sebesar apapun persoalan, ketika Anda merasa ada penundaan Tuhan untuk tidak menjangkau kehidupan Anda, jangan sekali-kali kecewa. Jangan sekali-kali pernah berkata sama seperti Marta dan Maria, Tuhan,
Kenapa engkau tidak sesegera mungkin hadir di dalam masalahku? Jikalau engkau ada di tengah-tengah kami, saudara kami tak akan mati. Yesus mengingatkan kita bahwa Ia pemegang kendali kehidupan. Apakah engkau percaya bahwa saudaramu akan hidup? Kehadiran Yesus adalah kehadiran untuk memberi kehidupan. Dan karena itu benar yang dikatakan Yesus kepada semua pendengarnya, di luar daripada aku, kamu tak dapat berbuat apa-apa. Karena itu saudara-saudara, mari kita yakini bahwa kasih, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Ia tidak menunda-nunda waktu. Ia tidak berlambat-lambat. Sekalipun kita berpikir bahwa ia menunda waktu, ia berlambat-lambat untuk datang, menjangkau kehidupan kita dan menolong kita. Sesungguhnya ia sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang sedang kita pikirkan. Percayalah, tak ada kata terlambat bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dan kembali kita akan membawa di dalam doa kekasih kita, para tenaga kesehatan yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin, Dr. Weni, yang tadi pagi sempat berdoa bersama dengan saya, bersama dengan Ibu Nelly, saudara kekasih Neva, Bapak Agus Pasali bersama dengan istri dan sopirnya, dan masih banyak tenaga medis yang lain yang belum sempat disampaikan kepada saya. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan dalam persoalan mereka. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, kasih dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Walau terkadang kami berpikir, mengapa Tuhan tidak sesegera menjawab setiap doa dan harapan. Karena itu biarlah melalui firman-Mu, kami diteguhkan, dan kami memiliki kesabaran untuk menanti kuasa-Mu. Jikalau saat ini kami meminta, dan kami belum memperoleh jawaban atas permintaan kami, tumbuhkan keyakinan dalam diri kami bahwa Tuhan sedang merancang sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kami pikirkan dan yang bisa kami pertimbangkan. Sehingga apa yang Tuhan perbuat kelak dalam kehidupan kami akan membuat kisah hidup kami menjadi spesial, sama seperti kisah Lazarus dalam kitab Injil. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu ini kembali meneguhkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena kelemahannya. Dan Amba membawa di dalam doa akan Dr. Weni, saudara kekasih Ibu Nelly, Ibu Neva, pun demikian Bapak Agus Pasali bersama dengan istri dan sopirnya. Dan masih begitu banyak tenaga kesehatan dan pegawai Rumah Sakit Wahidin yang terpapar virus corona. Mari Tuhan, Engkau teguh kuatkan iman dan pengharapan mereka. Saat ini mungkin mereka sedang menanti kuasa-Mu. Menanti dalam harap yang penuh. Sekiranya boleh, sesegera mungkin Tuhan membebaskan mereka. Tetapi apa yang dipikirkan oleh mereka
adalah sesuatu yang tak sebanding dengan apa yang Tuhan sedang pikirkan. Tuhan sedang merancang yang terbesar untuk mewujudkan harapan mereka, sehingga mereka akan dipulihkan dan perkara besar pun akan mengikuti kesembuhan mereka. Pun demikian semua anak-anak Tuhan di jemaat Masale yang juga bergumul karena kelemahannya. Mungkin sekian lama mereka menanti kuasa penyembuhan mujizat dari Tuhan. Hamba berdoa buat kekasih Jenny Papa Puasa. Hamba berdoa untuk Bapak Jonathan sampai Toding, untuk kekasih kami Audi Mantiri, untuk kekasih kami Ibu Alfrida Pembonan, untuk Bapak Prof. TR Andi Lolo, untuk Bapak Prof. Randanan Bandaso, dan masih begitu banyak anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Pun demikian, saudara-saudara kami dari jemaat yang lain di Makassar, Mama Nova, istri dari Ibu Bapak Domingus Kalak Lembang. Mari Tuhan, jangkau mereka dengan kuasa-Mu. Pulihkan mereka menurut rencana dan rancangan-Mu sendiri. Sehingga kisah hidup mereka menjadi indah pada waktunya. Dan Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Bersyukur untuk keluarga besar dari Bapak Samuel Mari Padang Baso yang beberapa hari kemarin dikaruniai seorang cucu. Bersyukur untuk kehidupan kekasih kami Dr. Dala bersama dengan istri, Mama Rahel yang telah menjalani proses persalinan. Biarlah Tuhan kembalikan kekuatannya dan Tuhan akan melindungi anak yang sudah dilahirkannya. Sehingga damai sejahtera-Mu akan ada di tengah-tengah kehidupan Bapak Samuel sekeluarga, terlebih khusus Papa dan Mama Rahel yang boleh menyambut kehadiran anak yang keempat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh umat-Mu di jemaat Masale. Kasih dan rahmat-Mu kiranya dinyatakan dalam setiap perjuangan mereka. Mempercukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Memberkati kehidupan anak-anak cucu, baik yang tinggal bersama dengan mereka maupun yang jauh terpisah dari kehidupan mereka. Memberkati opa-opa dan oma-oma, tutup bungkus mereka di dalam kuasa dan rahmat-Mu. Bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari jemaat Masale. Diberkatilah kehidupan mereka. Dan Tuhan akan memberi jawaban pada waktunya untuk setiap masalah mereka. Sehingga semua orang yang setia menyembah Engkau akan mengalami damai sejahtera dalam menjalani hidup di tengah-tengah keadaan yang sulit sekarang ini. Memberkati rumah tangga hamba-Mu, menyatakan segala yang baik kepada hamba-Mu, kekuatan dan kesehatan yang bersahabat. Agar hamba-Mu dimampukan untuk menunaikan tugas tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Memberkati istri hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab bersama di tengah pelayanan dan di tengah-tengah keluarga. Memberkati anak-anak hamba-Mu Ade di Samarinda, Diel, juga Epi di dalam perjuangan selanjutnya masuk jenjang SMA.
Pun demikian Ita dan Gary Tuhan berkati. Memberkati anak-anak Tuhan yang setia melayani. Untuk siaran live streaming, biarlah kehidupan mereka senantiasa dijalani dengan penuh sukacita. Memberkati kekasih kami Cali, memberkati kekasih kami Nando, memberkati kekasih kami Robert dalam kehidupan pelayanannya di sini, dalam kehidupan rumah tangga, bersama dengan istri yang sedang mengandung, dan anak karunia Tuhan, kiranya senantiasa dilindungi dan diberkati dalam menjalani kehidupan. Diberkatilah Vina di dalam tugas bersama di tengah pelayanan di Jemaat Masaleh. Persiapkan kehidupannya untuk hari-hari ke depan. Lindungi sertai kami malam ini Tuhan. Peliharakan kami, jauhkan kami dari segala mara dan bahaya. Biarlah sejahtera-Mu akan tetap menjadi milik kami bersama. Inilah doa kami. Inilah permohonan dan syafaat hamba-Mu untuk seluruh umat-Mu. Kiranya Tuhan mendengar. Namun dalam perkara ini bukan kehendak kami yang terjadi. Kehendak Tuhanlah yang terjadi. Karena itu ampunilah salah dan dosa kami, agar tidak merintangi kuasa kasih dan berkat-Mu yang Engkau telah sediakan bagi setiap orang yang menaruh harap kepadamu. Kami sampaikan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia, mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita berdiri. Kita mau mengatakan di hadapan Tuhan bahwa Tuhan selalu menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika saat ini Anda bergumul, ketika saat ini Anda sedang menghadapi masalah,
bahkan sakit penyakit yang belum juga pulih. Anda belum mengalami kesembuhan dari Tuhan, jangan pernah meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi setiap orang yang dikasihinya. Kalaupun Anda merasakan bahwa Tuhan berlambat-lambat menjangkau kehidupan Anda, sesungguhnya Tuhan sedang merancang jauh lebih besar dari apa yang bisa Anda pikirkan. Karena itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Kepada semua yang menyaksikan tayangan ini, kiranya firman Tuhan meneguhkan kita semua, dan kami menyampaikan bahwa pada hari esok akan dilaksanakan ibadah keluarga, live streaming, buat beberapa keluarga yang telah terjadwal sesuai yang ada di dalam warta jemaat, Gereja Toraja Jemaat Masaleh. Kepada Bapak Ibu yang berkerinduan untuk memberi persembahan, membantu pelayanan Gereja Toraja Jemaat Masaleh, dapat menyalurkan bantuan ataupun persembahan Bapak Ibu melalui rekening 34588 68000 sambil kita menunggu barcode atau barcode yang akan ditampilkan pada setiap penayangan-penayangan melalui live streaming. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.